Ada dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Bagus, baik. Yang menuduh itu siapa? Oke. Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar, Pak. Ya. Saya sebentar. Sekali ya, apakah boleh saya sedikit melihat Boleh, secara umum? saya izinkan. Oke. Saya izinkan, ya. Karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Tadi ayat tadi. Saya tidak menyetek dari HP. Saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya, Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini. Oke. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Saya sangat butuh nasihat dan mudah-mudahan nasihat Pak Kiai nanti bisa menerangkan perkara ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyukai itu. Rasul pun menyatakan ad-dinu nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammatihim, dan karena itu mudah-mudahan ini nasihat bisa menjadi terang bagi terdakwa, hakim, pengacara juga jaksa. Saudara ahli, saudara tadi mengatakan jika ada suatu khobar, saudara katakan harus klarifikasi, tabayun istilah Al-Quran. Dan tadi sudah disebut juga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabai fatabayanu. Dalam konteks ada orang yang menyatakan ijazah itu palsu dan dia membuat buku untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan dia menggunakan takkid dengan mubahalah. Sampailah kabar itu kepada saudara. Dalam hal ini kasus mubahalah ini, apakah saudara sudah melakukan tabayun kepada terdakwa Bambang Trimulyono atau Gus Nur? Baik, saya kapasitasnya tidak ingin mengatakan benar atau tidak sah. Bukan pertanyaannya apakah sudah tabayun atau belum kepada terdakwa ini? Saya tidak pernah ketemu. Pertanyaan saya, sudah pernah tabayun atau belum? Belum. Nah, baik, saya lanjut. Karena saudara katakan inja'akum fasikum binabai fatabayanu. Itu titiknya. Menonton tenang. Saya lanjutkan ya. Saudara ahli, saudara katakan kaidah fikih, kaidah syarah menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ala man ankara. Siapa yang mengingkari begitu. Pertanyaan saya, jika ada suatu kasus orang menuduh kabar bohong, orang menuduh penistaan agama, orang menuduh mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, siapa yang harus membuktikan? Apakah orang yang dituduh atau orang yang menuduh pidana sara? Saya fokus yang mulia ya. Kepada kasus, kepada beliau. Bukan pertanyaan saya. Kalau tidak bisa jawab, jawab saja. Tidak bisa menjawab. Saya fokus kepada pertanyaan saya tidak menjawab ini. Monggo ada dijawab kasus saja. lain. Tolong pengacara dipahami, saksi menjawab sesuai keahliannya. Baik, ini keahlian beliau katakan. Kewajiban membuktikan itu bagi orang yang mendakwa, orang yang menuduh. Nah, saya tanya kasus lain, tidak kasus terdakwa. Orang dituduh melakukan penistaan agama. Baik. Orang dituduh mengedarkan kabar bohong. Orang dituduh mengedarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan masuk perkara. Siapa yang punya kewajiban al-bayyinah dalam kasus? Apakah terdakwa atau jaksa yang menuntut? Kasus siapa itu? Maksudnya bukan kasus ini. Bukan kasus ini, ada orang. Saudara kan katakan, kalau ada orang menuduh, harus membuktikan. Mendakwa harus membuktikan. Nah, ini kalau ada kasus, orang itu didakwa. Siapa yang didakwa? Saya tidak mau spesifik. Kan sebutan. Pak Bang Egy bagus. Sebut itu. Tidak, saya tidak mau mengadili karena pendapat Anda itu hanya pertimbangan. Nanti yang menerapkan keterangan saudara adalah hakim. Baik, karena Bang Egy barusan saya ngomong. pendapat. Enggak, saya yang bertanya, bukan baik. Bang Egy. Ya. Ini kaitannya dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Silakan. Hakim yang mulia, saya berbicara di tempat ini berdasarkan BAP, dan yang ditanyakan adalah kasus
Pak Bambang Tri sama Gus Nur. Oke. Kalau dalam masalah ini saya jawab, saya tidak akan menjawab karena tidak tahu persoalan sebenarnya seperti apa. Baik, saya spesifikkan sekarang. Ya. Terdakwa ini didakwa, dituduh mengedarkan kabar bohong. Lalu masuk perkaranya. Siapa yang punya kewajiban membuktikan dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i tadi? Jaksa atau terdakwa yang harus membuktikan? Karena beliau ini yang bersumpah, menuduh. Bukan, dakwaannya beliau bersumpah. Pertanyaan saya, dengarkan Saudara Ali. Ada dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya, ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Nah, bagus, baik. Yang menuduh itu siapa? Oke. Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar Pak. Ya. Pak Yai sebentar. Sekali Sebentar lagi saja, ini. saya luruskan Pak Yai. Oke. Jadi ditanyakan oleh penasihat hukum tadi, kedua orang terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong. Ya. Jadi yang menuduh itu memang tuduhannya itu jaksa mewakili negara. Jadi bukan ini ya. Memang di dalam pertanyaannya itu, Oh ya, kali ini jaksa yang menuduh Baik. mereka menyiarkan berita bohong, sehingga siapa yang menuduh sesuai pendapat Anda tadi kan, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan kan gitu. baik. Deh. Dalam hal ini Saudara Gus Nur sama Mas Bambang Tri dituduh, kan begitu kan? Sebagai penista agama. Iya, didakwa. Ya dituduh, didakwa. Didakwa itu dituduh sama ya, didakwa. Dituduh Iya. sebagai penista agama, benar. Oke, tuduhannya Dan itu penyebaran berita kebohongan, penodaan Enggak, saya- agama, nggih. Nggih. Hakim yang mulia, Nggih. kasusnya ini kan jelas. Nggih. Beliau ini adalah terdakwa sebagai penista agama. Betul. Itu Benar. tuduhannya, nggih, tuduhannya. Betul. Ya, tuduhan Tuduhan dakwaannya, nggih. Kemudian beliau ini menampilkan banyak hal. Videonya ditampilkan. Nggih. Kemudian saksi-saksi ahli ditampilkan. Nggih. Kan semacam itu. Nggih. Maka saya sebagai saksi ahli ingin mengatakan bahwa al-mudda'i 'alal bayyinah, bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Kemudian bagi orang yang, mohon maaf, jangan diganggu dulu dong. Bagi orang yang ingkar cukup dengan sumpah. Baik. Maka dalam hal ini tidak akan berubah saya menyampaikan ini karena kaidah agama. Nggih. Demikian. Nggih. Silakan. Baik, jadi kaidahnya tetap siapa yang menuduh ya, mendakwa berarti harus membuktikan. Ya. Saudara hadir di sini kan dalam rangka membuktikan itu dihadirkan oleh jaksa. Baik, biar konsisten saja. Saya lanjutkan. Kita awali dari status saudara biar nanti tidak menjadi obskur. Apakah status saudara itu atas pribadi atau yang lainnya. Pertama saudara sebutkan sebagai dari Aswaja Center NU. Benar kan tadi? Benar. Pertanyaan saya, apakah itu organ struktural dari Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Organ struktural Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Saya Tidak struktural. pertegas. Hah? Tidak struktural. Ah, baik, begitu jawab. Berarti tidak struktural. Apakah dia bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama? Bukan otonom, tetapi sudah diputuskan di dalam muktamar sebagai lembaga. Baik, saya pertanyakan. Badan otonom bukan? Jawab sesuai pertanyaan dulu. Lembaga dari Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya. Badan Banom bukan, itu loh. Bukan. Nah, sudah gitu. Saya lanjutkan. Sekali lagi kami ingatkan ya. Sekarang selanjutnya, Sesuai saudara kuat, tadi ingatkan sebagai ya. Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI DKI dan sebagai Jakarta juga Wakil Sekretaris kalau nggak salah tadi ya di Wakil itu. Ketua. Pertanyaan saya, saudara hadir di sini mewakili MUI atau pribadi? Saya mewakili saksi ahli, tidak mewakili institusi. Oh, baik, pribadi ya berarti ya. Kemudian saya lanjutkan. Saudara juga tadi dari santri Cidogiri. Ya. Apakah pendapat, pandangan, dan apa yang saudara uraikan tadi mewakili pandangan, pendapat Cidogiri atau pribadi saudara? Tidak mewakili pesantren. Baik, saya lanjutkan. Saudara juga STNU tadi, apakah pandangan, pendapat, dan keahlian yang saudara terangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini merupakan pendapat, pandangan dari keahlian saudara mewakili STNU? Tidak. Tidak, baik. Saya lanjutkan. Saudara katakan tadi mengajak anak istri itu kan hanya dalam rangka takyidul yamin, memperkuat takkid tentang mubahalah itu.
Apa itu menjadi syarat mutlak atau hanya syarat afdoliyah dalam mubahalah? Syarat afdoliyah. Syarat afdoliyah. Baik, saudara juga katakan tadi yang lebih utama adalah masalah ad-din, akidah dan agama. Apakah itu syarat mutlak atau syarat afdoliyah? Yang maksudnya di mana? Apakah harus itu, di luar itu tidak boleh? Boleh, tapi dihindari. Boleh ya, tapi lebih afdol kalau dihindari. Betul kan? Artinya kalau orang mengambil itu kan apakah hukumnya mubah atau haram? Boleh saja. Boleh, mubah ya, berarti mubah ini terdakwa. Saya lanjutkan. Saudara ahli, saya awali dari takrif ya, biar kita nanti bisa mempersepsikan kasus ini secara deskriptif kepada unsur-unsur pidananya. Saya awali dari takrif. Tadi saudara masih menjelaskan secara aspek bahasa, lughawi gitu. Tolong dijelaskan takrif mubahalah secara istilahiyah atau secara syarak, monggo. Baik. Mubahalah itu adalah sebuah praktek sumpah yang dilakukan oleh dua orang. Setelah salah satunya masing-masingnya masing-masing dari kedua pihak membuktikan kebenarannya dan salah satunya mau diajak mubahalah, maka itulah mubahalah. Saya lanjutkan. Dalam membuat takrif atau definisi, itu ada dua unsur penting yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama aspek jami'an. Yani apa yang ditakrif atau didefinisikan harus meliputi segala hal yang berkaitan dengan takrif tadi. Yang kedua mani'an. Menghalangi atau tidak memasukkan unsur di luar apa yang kemudian menjadi definisi mubahalah tadi, takrif tadi. Pertanyaan saya, dalam takrif atau definisi yang ahli sampaikan dalam persidangan ini, apakah saudara ahli mengetahui bahwa itu sudah memenuhi syarat atau paling tidak sudah memenuhi ketentuan mani'an dan jami'an yang saya jelaskan tadi? Belum memenuhi ketentuan dan syarat rukun dari mubahalah. Kalau praktek yang dipraktekkan oleh Gus Nur. Bukan. Definisi saudara tadi gitu loh. Saya kasih contoh yang lain. Baik. Takrif sholat itu ada taklif lughawi, ada istilahi. Lughawi sholat itu doa. Secara istilahiyah dia adalah ibadah tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka kalau kurang misalkan rukuknya kan tidak memenuhi karena ada satu rukun yang tertinggal. Nah pertanyaan saya, kalau saya menjelaskan sholat itu adalah ibadah tertentu diawali dari takbiratul ihram hingga salam, itu kan memenuhi jami'an dan menghalangi ibadah lain yang bukan sholat. Misalkan puasa, nggak masuk karena dia tidak pakai takbiratul ihram gitu. Nah definisi atau takrif yang saudara terangkan dalam persidangan ini apakah memenuhi kriteria mani'an dan jami'an seperti yang saya jelaskan? Sudah tadi? memenuhi. Sudah memenuhi. Baik, saya lanjutkan. Apakah pandangan saudara tadi muktabar atau itu pandangan pribadi saudara? Muktabar. Tolong sebutkan ulama dalam kitab apa dan takrifnya bagaimana, sepengetahuan saksi yang saudara ingat saja, tidak perlu melihat atau rujukan begitu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, saya berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Pertama, Al-Qur'an menyampaikan faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu berhujjah, bercekcok, kemudian masing-masing mempunyai bukti, maka kalau sudah masing-masing mempunyai bukti, ini dasar ya, ta'alau, ajak. Karena itu bahasanya mubahalah itu dua, setelah ada bukti, setelah ada kemauan masing-masing. Ini definisi diambilkan dari Al-Quran. Baik, yang maksud saya muktabar itu apakah definisi yang saudara sebutkan tadi juga diadopsi oleh ulama lain? Misalkan tafsir itu dijelaskan Ibnu Katsir demikian, di dalam Al-Kasyaf demikian, begitu, tolong terangkan. Terima kasih. Ya. Secara umum saya sudah siapkan izin Majelis Hakim yang mulia, pandangan-pandangan saya sertakan tambahan daripada BAP, tapi tidak masuk dalam BAP, sekedar tambahan saja. Ya, dijelaskan saja. Keterangan Anda yang kita pakai. Izin yang mulia, apakah boleh saya sedikit melihat secara umum? Saya izinkan. Saya izinkan, ya. Karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Ya, tadi ayat tadi. Saya tidak menyontek dari HP. Saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya. Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini. Sekali lagi ya penonton, saya ingatkan, saya sudah berkali-kali mengingatkan, tolong keamanan kalau yang mereka tidak bisa tertib di persidangan ini supaya dibawa keluar. Baik.